Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Pada kesempatan kali ini kami ingin menyampaikan sebuah materi yang berjudul Pancasila sebagai Sistem Filsafat. Perkenalkan, nama saya Zakir Firmansyah, NIM 2021211090. Saya di sini sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Saidul Adnan, NIM 2021212084. Saya di sini akan menyampaikan sedikit tentang Pancasila sebagai sistem filsafat. Pengertian filsafat. Istilah filsafat berasal dari bahasa Yunani. Bangsa Yunanilah yang mula-mula berfilsafat seperti lazimnya dipahami oleh orang sampai sekarang ini. Kata ini bersifat majemuk, berasal dari kata philos yang berarti sahabat, dan kata sophie yang berarti pengetahuan. Dalam bahasa Belanda sering juga disebut dengan wijsheid atau wisdom kata Inggris dan hikmat menurut kata Arab. Yang kedua, Pancasila sebagai suatu sistem filsafat. Pancasila yang terdiri atas 5 sila pada hakikatnya merupakan sistem filsafat. Yang dimaksud dengan sistem filsafat adalah suatu kesatuan bagian-bagian yang saling berhubungan, saling bekerja sama untuk satu tujuan tertentu, dan keseluruhan merupakan suatu kesatuan yang utuh. Kesatuan sila-sila Pancasila pada hakikatnya bukanlah hanya merupakan kesatuan yang bersifat formal logis saja, namun juga meliputi kesatuan dasar ontologis, dasar epistemologis, serta dasar aksiologis dari sila Pancasila. Dasar ontologis. Manusia sebagai pendukung pokok sila-sila Pancasila secara ontologis memiliki hal-hal yang mutlak, yaitu terdiri atas susunan kodrat, raga dan jiwa, jasmani dan rohani. Sifat kodrat manusia adalah sebagai makhluk individu yang makhluk sosial, serta kedudukan kodrat manusia sebagai pribadi berdiri sendiri dan sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Oleh karena itu, kedudukan kodrat manusia sebagai makhluk pribadi berdiri sendiri sebagai orang yang taat kepada Tuhan yang Maha Esa. Yang B, dasar epistemologis. Dasar epistemologis Pancasila sebagai suatu sistem filsafat pada hakikatnya juga merupakan suatu sistem pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila merupakan pedoman atau dasar bagi bangsa Indonesia dalam memandang realitas alam semesta manusia. Sebagai suatu ideologi, maka Pancasila memiliki 3 unsur pokok agar dapat menarik loyalitas dari para pendukungnya, yaitu 1. Logos, yang artinya penalarannya. 2. Pathos, yaitu penghayatannya. 3. Ethos, yaitu kesusilaannya. C. Dasar aksiologis. Sila-sila Pancasila sebagai suatu sistem filsafat juga memiliki suatu kesatuan dasar aksiologinya, sehingga nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila pada hakikatnya juga merupakan satu kesatuan. Nilai-nilai Pancasila termasuk nilai kerohanian, tetapi nilai-nilai kerohanian yang mengakui nilai material dan vital. Yang keenam, fungsi utama filsafat Pancasila bagi bangsa dan negara Indonesia. Filsafat Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Banyak sekali yang mengemukakan. Muhammad Yamin, contohnya Ki Hadi Bagus Kusumo, Mr. Supomo, dan lain-lain. Filosofi Grand Slam atau filsafat dasar sebuah negara, hingga diberikanlah nama mengenai filosofi Grand Slam atau filsafat dasar bangsa dan negara Indonesia adalah Pancasila. B. Filsafat Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Prinsip-prinsip dasar kehidupan bangsa Indonesia ditemukan oleh para peletak dasar negara tersebut yang diangkat dari dasar filsafat hidup bangsa Indonesia yang kemudian diabstraksikan menjadi prinsip dasar filsafat negara, yaitu Pancasila. C. Filsafat Pancasila sebagai sumber dari hukum dasar Indonesia, sebagaimana terkandung dalam pembukaan UUD 1945 Alinea 4. Susunan tersebut
menunjuk bahwa Pancasila merupakan dasar kerangka dan pedoman bagi negara yang tertib hukum Indonesia, yang pada hakikatnya tersimpul salam asas kerohanian Pancasila. Dengan demikian, konsekuensinya Pancasila asas yang mutlak bagi adanya tertib hukum Indonesia yang pada akhirnya perlu direalisasikan dalam setiap aspek penyelenggaraan negara. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.